Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldika Priyaga Perwira dari jurusan S1 Teknik Elektro kelas 20B. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan satu alat ukur listrik yang sering digunakan atau yang biasa digunakan oleh para teknisi untuk mengukur suatu rangkaian listrik. Alat itu adalah avometer. Untuk di kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari avometer, cara kerjanya, bagian-bagiannya, dan beserta fungsinya. Setelah itu saya akan mencontohkan mengukur satu rangkaian listrik menggunakan avometer. Seperti yang di depan ini ada dua alat ukur avometer. Yang satu ini manual dan yang satu ini digital. Saya akan menjelaskan kedua alat ukur ini dari perbedaannya, cara kerjanya, dan nanti untuk cara pengukurannya bagaimana yang menggunakan manual dan bagaimana caranya yang menggunakan digital. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari avometer. Avometer adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Saya ambil contoh, ini saya ambil yang manual. Untuk mengukur tegangan, tanda volt tegangan. Untuk mengukur hambatan, nah ini tandanya hambatan. Dan untuk mengukur ampere arus, ya seperti ini. Orang-orang biasanya menyebut dengan nama multimeter. Kenapa disebut dengan multimeter? Karena alat ini multifungsi untuk bisa mengukur tegangan, arus, dan hambatan hanya dengan satu alat. Maka dari itu para teknisi sering sekali menggunakan alat ukur ini karena praktis dan simpel. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan cara kerja dari avo manual dan digital. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan yang avometer manual. Nah, ini seperti yang kita lihat. Avometer manual ini cara kerjanya kita melihat jarum penunjuk. Nah, ini jarum penunjuk. Nah, jadi orang-orang biasa menyebut ini avo manual karena kita cara membacanya berdasarkan jarum ini nanti yang akan nentuin hasilnya kemana. Jadi harus membacanya betul-betul, karena untuk mendapatkan hasil yang akurat salah satunya kita harus membacanya dengan ibaratnya kita membacanya dengan jeli. Ini untuk yang avo manual. Yang selanjutnya adalah avo digital. Jadi avo digital ini perbedaannya dengan yang analog, hasil pengukurannya langsung muncul di display ini. Jadi ketika ini tombol off, tinggal untuk on-nya kita geser gini. Nah, maka hasil dari pengukuran rangkaian listrik tersebut akan langsung muncul di display ini. Jadi alat ini lebih simpel dari yang analog dan juga keakuratannya itu lebih tinggi yang digital daripada yang analog. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari avometer yang manual dan yang digital. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari avometer yang manual. Ini yang pertama kita lihat. Yang pertama ini jarum penunjuk untuk menunjukkan hasilnya dari sini sampai sini. Yang kedua adalah ini, ada bagian yang kecil ini. Nah, ini fungsinya untuk kalibrasi atau menzerokan. Nah, ini sangat penting sekali karena untuk mencapai hasil yang akurat kita harus sebelum mengukur harus menzerokan dulu agar nanti hasil yang keluar itu benar-benar akurat. Sama seperti ini juga, bedanya ini untuk hasil yang di kanan. Nah, ini yang di kanan ini ada 0. Jadi kalau seumpama sebelum mengukur ini belum ada pas di garis 0, nah kita putar dengan ini dan dipaskan di angka 0. Di sini selanjutnya biasa disebut dengan selektor. Nah, ini untuk memilih apa yang akan kita ukur. Di sini pilihannya ada yang pertama untuk mengukur tegangan,
ada dua, AC dan DC. Nah, yang merah ini tulisannya AC volt, tegangan bolak-balik. Ini kita langsung pilih selektor yang ini. Ada 10, 50, 250, 1000. Sebagai ambil contoh, kita ambil sampel untuk mengukur tegangan listrik rumah. Tegangan listrik rumah rata-rata 220 volt. Jadi kalau kita akan mengukurnya, pilih sektor yang mendekati 220, yaitu 250. Setelah kita ukur, nanti hasilnya berada di ini, berada di sini. Nah, ini yang terakhir 250. Yang tengah-tengah ini 225, di antara 250 dan 220. Nah, ini berarti di satu strip di belakang 225 ini hasilnya 220. Selanjutnya untuk mengukur DC volt atau tegangan DC searah, kita pilih yang selektor ini. Nah, dari sini sampai sini. Oh ya, mohon maaf, saya belum menjelaskan yang selektor ini tadi. Nah, di AC volt ini, tegangan AC ada pilihan 10, 50, 250, 1000. Yang 10 ini nanti penunjukan di jarum berada di sebelah sini. Yang 10 di atas. Nah, ini. Nanti hasilnya maksimal 10 dari 0 sampai 10. Yang selanjutnya selektor 50. Selektor 50 untuk pembacaan hasilnya nanti di antara sini 0 sampai 50. Yang tangga kedua ini 0 sampai 50. Selanjutnya adalah 250. Seperti yang sebelumnya tadi saya contohkan untuk mengukur tegangan rumah. Hasilnya dari ini 0 yang bawah ini sampai 250. Sampai 250 ini. Nah, selanjutnya ini yang untuk selektor yang 1000. Selektor yang 1000 ini berada di atas ini. Nah, nanti tinggal dikalikan aja, nanti hasilnya 1000 maksimal. Ya, kembali lagi ke DC volt. Di sini ya ada tulisannya DC volt searah. Selektor pengukurannya dari 0,25, 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 1000. Contoh yang pertama ini di selektor 10 ya. Di selektor 10 ini, nah, sama aja. Di sini untuk penunjukan AC volt dan DC volt. 10 penunjukan 10 ada di sini, di atas ini nomor 1 tadi. Yang kedua 50 ada di nomor 2, 150 ada di sini, dan yang 1000 di sini nanti dikalikan. Nah, ini selanjutnya mohon maaf, yang selanjutnya ini 2,5. Ya, untuk yang 2,5 ini penunjukannya ada di sini, ada di bawah 250 ini. Nah, nanti pembacaannya itu kalau kita memilih 2,5, nanti hasilnya yang di ini, seumpama hasilnya 250. Nah, nanti itu dibagi dengan 100. 250 dibagi 100 hasilnya adalah 2,5. Nah, jadi untuk pengukuran kita yang memilih selektor 2,5 ini, hasil dari skala di sini nanti dibagi 100. Itu nanti hasilnya. Selanjutnya untuk yang ini 0,5. 0,5 ada di atas. Maaf, ada di atas ini nih, 50. Untuk cara penghitungannya, contoh dari pengukuran ini hasilnya ada 50. Nah, kita memilih selektor 0,5, nanti hasilnya 50 dibagi 100. 50 bagi 100 hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya untuk yang pengukuran ampere. Nah, ini pengukuran ampere. Selektornya ada yang di sini, yang kedua. Nah, 0 sampai 250. Yang pertama sebagai contoh ambil yang 2,5. Oh, mohon maaf, yang pertama 25. Jadi ketika hasilnya 25, nah ini nanti berada di sektor 250 ini.
hasilnya dibagi dengan 10, berarti hasilnya adalah 25. Nah, kalau yang 2,5 sama 250 ini hasilnya dibagi dengan 100. Kalau 0,25 hasilnya dibagi dengan 1000. Selanjutnya mengukur hambatan. Nah, ini ada satuannya ohm. Nah, untuk hambatan ini, pembacaannya ada di atas sendiri. Nah, yang paling atas ini di sini kelihatan ada tanda ohm. Nah, kita pertama pilih yang ini kali 1. Nah, yang kali 1 ini sebagai contoh hasilnya adalah, nah ini sebagai contoh hasilnya 10. Nah, karena ini kita memilih selektor yang kali 1, berarti hasilnya 10 dikalikan 1, hasilnya adalah 10 ohm. Nah, itu ya untuk selektor kali 1. Yang untuk selektor kali 10, contoh hasilnya 10. Nah, hasil dari 10 ini dikali dengan 10, hasilnya adalah 100 ohm. Selanjutnya yang 100. Ya, di sini hasilnya 10 dikalikan 100, hasilnya sama dengan 1000. Selanjutnya selektor kali 1K atau dikali 1000. Nah, di sini 10, hasilnya 10 dikalikan dengan 1000, hasilnya adalah 10.000. Nah, selanjutnya ini adalah yang 10K, hasilnya 10 dikalikan dengan 10.000. Ya, dikalikan dengan 10.000, hasilnya adalah 100.000 ohm. Ini yang untuk pengukuran hambatan. Di sini ada tulisan bus BUZZ. Nah, ini untuk mengecek rangkaian pada kabel, apakah kabel tersebut putus atau masih tersambung. Kalau masih tersambung, nanti akan ada suara. Ini habis ini akan saya praktekkan. Jadi kalau ada mohon maaf, kalau kabel tersebut masih terhubung, berarti suara ini akan mengeluarkan suara. Kalau seumpama tidak mengeluarkan suara, berarti kabel tersebut udah ada yang putus. Itu untuk bagian-bagian dari AVO yang manual. Selanjutnya adalah pengukuran yang digital. Nah, ini lebih simpel dari yang manual. Nah, di sini yang pertama bagiannya ada display untuk penunjukan hasilnya. Nah, ini selektornya. Di sini sama tegangan, hambatan, dan arus. Yang sebelah sini, nah ini ada lambang hambatan sama 200. Yang pilihan 200, 2K, 20K, 200K. Nah, 20K ini 20.000, 200.000. Nah, ini selanjutnya sampai 2M, 20M, 200M. Nah, jadi ini hasilnya lebih besar daripada yang manual tadi, terbatas hanya sampai 10K, 10.000, 10.000. Nah, jadi yang ini digital ini lebih besar pengukurannya. Selanjutnya ya ini tegangan searah DC, dan ini untuk yang bolak-balik, pengukuran tegangan bolak-balik dan searah. Di sini arus yang ini bolak-balik, yang ini searah. Jadi sama, nanti kita kalau akan mengukur tinggal pilih selektor yang mana. Seumpama yang untuk mengukur tegangan rumah, pilih yang volt ini, yang AC. Karena di sini tegangan rumah 230, 220. Nah, ini di sini cuma sampai 200, kita pilih yang 750. Nah, ini tadi ya, mohon maaf, yang 750. Jadi pilihannya yang 750. Itu untuk contoh tegangan rumah. Yang lain sama, arus dan hambatan, sebisa mungkin pilih yang di atas dari hasil tersebut. Seperti yang dicontohkan tadi, 250, berarti ambil yang 750. Nah, itu untuk bagian-bagian yang AVO digital. Selanjutnya yang keempat, saya akan mencontohkan pengukuran menggunakan AVO digital dan manual. Ini yang pertama, saya ambil contoh mengukur tegangan listrik menggunakan yang AVO digital. Seperti yang kita lihat, yang pertama dilakukan adalah pasangkan probe merah sini, yang hitam di sini. Setelah itu kita pilih selektor yang tegangan AC di 750, karena rata-rata tegangan listrik rumah itu di atas 200. Setelah itu pasang probe merah dan hitamnya di stop kontak. Nah, nanti hasilnya di display ini keluar sebesar 220
volt untuk tegangan listrik rumah ini yang menggunakan AVO digital. Yang kedua, kita contohkan pakai yang AVO manual mengukur tegangan listrik rumah. Yang pertama, pasang probe merah di positif sini, yang hitam di sini. Setelah itu kita pilih selektor yang 250 karena rata-rata tegangan rumah 220-an. Setelah itu pasang di stop kontak sini probe merah dan probe hitamnya. Nah, setelah itu kita baca hasilnya di sini. Nah, karena selektor yang 250, jadi kita pembacaannya di sini lah menunjukkan di antara 220 dan 225. Berarti sekitaran 220 sampai 225 untuk hasil tegangan listrik rumah yang kita ukur menggunakan AVO manual. Contoh yang selanjutnya, kita akan coba mengukur satu buah baterai, yaitu mengukur tegangan DC-nya. Kita lihat di sini tercantum bahwa tegangannya di sini 1,5 volt. Coba sekarang kita ukur ya. Yang pertama menggunakan AVO digital. Apakah benar 1,5 volt? Ya, seperti biasa, pasang probe di sini. Nah, setelah itu yang negatif di sini, yang positif di sini. Ya, kita lihat hasilnya di display 1,55. Ya, sesuai yang di baterai tadi tulisannya 1,5 volt. Jadi untuk pengukuran menggunakan AVO digital seperti ini untuk mengukur baterai. Sekarang menggunakan AVO yang manual atau AVO analog. Masih sama pengukuran baterai. Kita lihat apa hasilnya 1,5 volt seperti yang tercantum di baterai. Nah, ini kita pilih yang selektor 2,5 karena hasilnya di sekitaran 1,5, jadi pilih yang terdekat 2,5. Ya, coba kita ukur sekarang. Nah, ini 2,5 berarti yang kita lihat yang di 250. Nah, pas hasilnya di 150. Nah, karena ini pilihan selektor 2,5 berarti 150 dibagi 100. Hasilnya adalah 1,5 volt. Yang ketiga, saya akan mencontohkan pengukuran hambatan menggunakan AVO manual. Yang kita lihat, untuk cara pengukuran yang manual, sebelum kita memulai pengukuran di sini, ini yang namanya zero adjustment atau untuk mengkalibrasi. Seperti kalau contohnya kita pilih yang kali 10. Nah, ini kali 10. Sebelum kita memulai pengukuran, coba ini sudah saya hubungkan. Nah, ini tidak pas pada titik nolnya. Nah, ini tidak pas pada titik 0. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengzerokan. Ya, ini kita zerokan. Nah, kita putar ke kiri. Sampai benar-benar 0. Itu kelihatan ada bayangan cermin. Nah, ini sudah menunjukkan di pas 0. Nah, setelah ini pas 0, kita sudah siap untuk melakukan pengukuran. Pengukurannya bisa contohkan, kita bisa mengukur resistansi. Ya, tapi mohon maaf karena ini patah, jadi untuk detail pengukurannya sama. Kita hubungkan yang probe yang merah sini, yang hitam di sini. Nah, nanti kita akan kelihatan hasilnya di sini. Karena kita pilih yang selektor kali 10. Contohnya jika hasil pengukurannya di 10 ohm di sini, kita kalikan 10, maka hasilnya adalah 100 ohm untuk hambatan resistornya. Ya, selanjutnya kita contohkan menggunakan AVO digital untuk pengukuran hambatan. Karena ini sudah digital, kita tidak perlu mengkalibrasinya, tinggal kita arahkan selektornya. Kita ambil contoh di selektor 2K.
Nah, ini masih sama, kita ambil contoh untuk pengukuran resistor, tapi karena resistornya patah, jadi kita contohkan kalau pengukurannya seperti ini, yang satu di sini, yang satu di sebelah sini. Nah, nanti ketika hasilnya keluar, contohnya hasilnya yang keluar adalah 10 ohm. Nah, di sini didoakan nanti hasilnya akan dikalikan 10 dikalikan 2000, maka hasilnya adalah 20.000. Nah, nanti di sini di displaynya ini nanti otomatis keluar 20.000 tanpa kita mengkalikan sendiri. Jadi lebih simpel, lebih praktis yang AVO digital. Demikianlah video singkat penjelasan materi tentang AVO meter yang manual dan digital dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dari saya dan bila ada kurang penyampaian materi dari saya. Silakan untuk ditambahkan dan untuk tambahan pemahaman dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.